Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Karang Taruna. Alhamdulillah di acara Bincang-Bincang kita kali ini kita kedatangan tamu komisaris. Nah, komisaris apa tuh? Dan kita harus tahu nih komisaris apa nih. Yuk kita sambut aja langsung Komisaris Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak Muhammad Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferhat, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sakit gak di sini saya. Iya Pak, benar. Pak, ini kan kita baca tentang biografi Bapak nih sebelum Bapak menjadi komisaris independen di Bank Syariah Indonesia nih Pak. Bapak pernah mengikuti organisasi PBHMI itu Pak. Ya. Nah, PBHMI itu organisasi apa ya Pak? Boleh jelaskan Pak? Oke. Ya, jadi terima kasih nih udah diundang ya, sebuah kehormatan di mana Karang Taruna Karet Kuningan. Siap. Ya. Jadi alhamdulillah nih senang bisa ada di sini. Nah, sebenarnya kalau ditanya sebelum jadi komisaris di Bank Syariah Indonesia, saya selalu bangga gitu ya cerita bahwa saya ini dulu remaja masjid. Gitu. Remaja masjid. Jadi remaja masjid yang dapat kesempatan jadi komisaris di bank syariah terbesar di Indonesia. Dan insya Allah akan masuk 10 besar bank syariah di global di dunia. Dan tadi saya sangat bangga bicara bahwa saya latar belakangnya tadi aktivis ya yang mungkin besar dari masjid. Nah, jadi sebelum saya selesai tadi di Ketum PBHMI saya setelah ya. Jadi sebelum saya jadi komisaris saya masuk di Dewan Masjid Indonesia akhir 2017. Ya, kalau Ketua Umum PBHM itu 2013-2015. 2013-2015. Kalau HMI sendiri kan kita tahu bersama ya, didirikan oleh almarhum Lafran Pane, kemarin baru kasih juga gelar pahlawan nasional oleh Pak Jokowi ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu lah. Nah, alhamdulillah HMI itu sendiri himpunan mahasiswa Islam lahir 2 tahun setelah kemerdekaan. Jadi 5 Februari 1947. Kita mungkin organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar. Bukan cuma di Indonesia, pengalaman saya keliling ke berbagai dunia juga ya, berbagai belahan dunia itu, saya kira organisasi himpunan mahasiswa Islam ini juga yang tertua ya. Karena dulu ada organisasi mahasiswa Islam di Malaysia sampai hari ini juga masih eksis yang didirikan oleh Pak Anwar Ibrahim, itu terinspirasi dari HMI. Jadi mungkin itu ya, dan alhamdulillah lah banyak tokoh-tokoh yang sudah lahir ya, dan saya pindah ke Jakarta itu ya karena organisasi HMI itu. Jadi gitu. Bapak memang berasal dari mana nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Aku sekampung Pak Lurah di sini. Kamu Pak Lurah Karet Kuningan ya Pak? Jadi Pak Istanbul senior saya, Pak Lurah yang ngajak saya juga ke sini, alhamdulillah. Itu sama kampusnya di Universitas Hasanuddin. Saya dokter gigi dari sana. Siap. Selesai 2010. Harusnya kalau saya pengen hidup tenang ya, nyaman, saya jadi dokter gigi aja di kampung kan cukup sebenarnya. Siap. Jadi dokter ya, tapi kan ya kita sebagai anak muda itu punya mimpi ya yang besar ya, punya pengen berkontribusi yang luas. Makanya saya hijrah ke Jakarta. Kan kalau hijrah itu harus hidup harus lebih baik kan. Siap. Jadi 2010 saya selesai dokter, saya pindah ke Jakarta. Alhamdulillah 2 tahun jadi dokter gigi di Jakarta. Setelah itu memutuskan untuk nyalon jadi ketua HMI. Alhamdulillah rezeki saya terpilih. Setelah itu saya pensiun dini mungkin jadi dokter gigi. Pindah profesi. Ini Pak, menurut biografis juga kan Pak, Bapak pernah mengikuti Forum Silaturahmi Studio Ekonomi Islam yang mendorong peran pemuda untuk bangkit ekonomi. Ya Pak. Oh, itu jadi gini ceritanya. Saya sendiri sebenarnya gini.
Jadi waktu saya awal masuk ke Dewan Masjid, ya kan visinya Pak JK Ketua Umum itu memakmurkan dan dimakmurkan masjid ya. Ya, Pak. Nah, sejak saat itu saya dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman pelaku ekonomi syariah. Salah satunya organisasi mahasiswa pertama juga itu adalah Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Sekarang udah ada 200 sekian kampus lah. Nah, jadi saya bukan anggota juga di situ. Jadi karena saya di Dewan Masjid, Ya, Pak JK dulu pengen masjid ini juga jadi pusat pemberdayaan ekonomi umat dan segala macam. Akhirnya siap. ketemu sama teman-teman FOSE itu dan kita garap waktu itu satu riset tentang ekonomi di masjid ya bareng masyarakat ekonomi syariah. Jadi Siap. sebenarnya itu salah satu latar belakang juga yang membuat interaksi saya dengan teman-teman ekonomi dan keuangan syariah ini yang membuat alhamdulillah ya dapat kesempatan berkontribusi lebih besar gitu di mana di BSI, Di Bank BSI Syariah Indonesia. Indonesia. Nah, ini Pak, kita lanjut ke bahas ke Bank Syariah Indonesia ya, Pak. Ya. Kemungkinan gini. Bank Syariah Indonesia itu ada gak sih Pak untuk menjalin kolaborasi tentang unsur kepemudaan untuk sosialisasi kepemudaan gitu Pak? Ke UMKM lah unsur. Oke. Ya, jadi Bank Syariah Indonesia setelah merger ya kita merger dari 3 bank. Bank Syariah Indonesia itu dari BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Jadilah Bank Syariah Indonesia. Nah, setelah merger 1 Februari 2021 itu Pak Jokowi kasih amanah ke kita 4 hal. Pertama, agar Bank Syariah Indonesia ini inklusif gitu. Jadi bukan hanya nasabah yang muslim. Siap. Karena kan syariah itu ya di London ya, walaupun di sana muslim minoritas tapi mereka klaim sebagai pusat ekonomi syariah dunia misalnya. Siap. Sekarang di China, di Australia semua sekarang berkembang tentang ekonomi keuangan syariah ini. Jadi itu yang selalu ditekankan sama Pak Jokowi. Pertama bahwa BSI ini harus inklusif. Yang kedua, BSI ini harus go digital. Jadi semua aplikasi kita sekarang insya Allah lah bisa bersaing itu dengan bank yang lain gitu ya. Jadi nggak zaman jadul Nggak lagi tuh. ketinggalan zaman lah, nggak Pak. ketinggalan zaman lah. Yap. Yang ketiga, fokus kita milenial. Ya, Milenial. anak-anak muda. Jadi pegawai BSI sekarang 73-74% itu semua usia muda. Nah, termasuk komisarisnya kan gitu. Siap. Jadi Siap. anak muda lah ya. Siap. Sehingga tentu saja segmentasi nasabah kita juga sekarang udah mayoritas anak-anak muda. Nah, kemudian yang keempat, BSI juga memfasilitasi pengusaha itu naik kelas. Nah, ini tadi ya pertanyaan yang ketiga sama yang keempat ini kan nyambung sama pertanyaannya antum kan. Siap. Bagaimana Bank Syariah Indonesia ini terhadap anak-anak muda juga terhadap UMKM gitu ya. Jadi siap. kita punyalah insya Allah produk-produk gitu ya yang ya seperti yang teman-teman sedang jajaki sekarang kan, pengen kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia misalnya untuk menyasar teman-teman generasi muda yang misalnya usahanya ultramikro gitu ya. Siap. Jadi kita punya tuh di BSI juga KUR ya. Kalau nggak salah dulu KUR kita berapa 4-5 triliun. Nah sekarang ini karena kebijakan Pak Presiden kalau nggak salah naik sampai 7 triliun. Jadi insya Allah komitmen itu yang teman-teman Bank Syariah Indonesia lakoni ya. Sehingga sekali lagi saya bersyukur bisa diundang ya oleh Pak Lurah yang memang punya keberpihakan gitu terhadap anak-anak muda membina ya. Seperti yang kita ada di sini kan ada studio podcast juga kan, saya kira jarang ada di lurah-lurah itu punya kantor kelurahan studio podcast kan. Siapa? Itu buktinya bahwa alhamdulillah lurah Karet Kuningan ini juga sangat peduli dan itu saya kira tinggal kita tadi ya kalau istilahnya sekarang gotong royong itu dulu pentahelix gitu ya, ada unsur pemerintahnya, unsur masyarakatnya, banknya, pelaku usahanya, sama nanti teman-teman dari unsur kampus gitu atau akademik ya, Akademik, atau siap. sama teman-teman jurnalis juga kan. Jadi ya kita gotong royong lah buat lewati masa-masa sulit pandemi ini ya, dengan
mendorong agar anak-anak muda itu bisa lebih apa namanya peduli ya sama ekonominya sendiri ya, Siap, sama sekitarnya, lingkungannya gitu, dan tentu yang lebih besar lagi ya bangsa dan negara kita. siap, siap. Pak, kalau untuk mengajak kolaborasi atau kerjasama dengan Bank Syariah itu banyak persyaratan yang harus kita lalui dulu gak sih Pak? Sulit atau tidak lah gitu. Ya saya kira teman-teman kan sedang menjajaki sekarang kan. Nanti Siap. teman-teman bisa rasain lah. Harusnya sih insya Allah kita sekarang apa namanya sangat tadi ya kecepatannya juga udah luar biasa lah. Jadi ya nanti teman-teman yang rasain sendiri ya. Insya Siap. Allah sih kita udah bisa bersaing lah dengan bank kelas 1 yang swasta sekalipun gitu. Siap, siap. Karena kan teman-teman Karang Taruna kita kan pasti nonton nih Pak. Iya, Mungkin betul. mereka kan Insya Allah. pengen tahu juga nih Iya. untuk kerjasama dengan Bank Syariah Cuma Indonesia itu. memang yang mesti saya ingatkan juga sama teman-teman ya namanya bank ya. Siap. Bank itu kan sangat ketat ya, regulasi dan lain-lain. Kita kan bukan lembaga sosial ya. Siap, siap. Yang pasti kalau bank itu kan lembaga bisnis ya. Unit bisnis yang tentu cari untung juga kan. Iya, gitu. pasti. Jadi Pasti. ya teman-teman juga harus melalui kan berbagai tahapan-tahapan Siap. untuk itu gitu. Ya sama-sama lah. Teman-teman bantu kita juga tentu pasti akan membantu gitu. Jadi sama-sama untung ya kan begitu ekonomi syariah itu malah tagline kita muda kaya raya mati masuk surga. Wih, Karena mantap. tujuan mulia dari syariah itu kan falah ya, kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi saya kira itu Mas, insya Allah teman-teman nanti mungkin akan rasakan ya bagaimana Bank Syariah Indonesia ini berpihak terhadap usaha-usaha dari anak-anak muda gitu. Khususnya kaum milenial ya Pak. Khususnya milenial, khususnya yang ada di kelurahan Karet Kuningan. Wih, ini, mantap dikasih support yang paling support nih dari Bapak Siap. Komisaris. Mantap. Oke. Pak, ini Pak sebelum kita closing nih Pak, Ya. kasih Pak motivasi untuk teman-teman Karang Taruna kita nih Pak. Ya. Biar dia lebih semangat lagi, biar dia menjadi pemuda yang lebih ingin berkembang untuk wilayahnya, untuk masyarakatnya Pak. Iya, jadi ya kita mungkin sudah kenyang ya dengar Bung Karno itu ya cerita bahwa Siap. dia cuma butuh 10 anak muda untuk mengguncang dunia gitu kan. Siap. Jadi bayangkan bagaimana Bung Karno melihat anak muda itu. Dan kalau kita flashback ke belakang 1908, 28, 45, 66 ya. Itu nggak ada tuh yang sejarah itu nggak digerakkan oleh anak-anak muda ya. Kalau kita setengah bercanda dulu, kalau 16 Agustus 1945 Bung Karno, Bung Hatta, quote and quote nggak diculik ya, mungkin kita merdeka 1947, 1948. Tapi karena keberanian sekelompok anak muda waktu itu, akhirnya alhamdulillah kita merdeka di 17 Agustus 1945. Sejarah hijrah Rasulullah SAW juga dari Mekah ke Madinah ya. Itu juga kalau bukan anak-anak muda yang progresif gitu ya, mungkin peradaban Islam itu nggak semaju sekarang gitu. Waktu itu kalau nggak dimulai kan. Tapi karena ada anak-anak muda juga yang punya keluhuran niat ya, mereka mencintai kemajuan dan seterusnya, itu alhamdulillah akhirnya kita bisa merasakan Islam misalnya seperti yang ada hari ini. Jadi tadi sejarah-sejarah besar bangsa kita, sejarah-sejarah besar berbagai bangsa di dunia ini selalu melibatkan anak-anak muda. Dan menurut saya Karang Taruna sebagai organisasi yang saya kira usianya juga kan, kalau Karang Taruna ini kacang goreng kan nggak mungkin sepanjang ini usianya kan. Iya betul Pak, 61 tahun. 61 tahun. 61 Artinya tahun. apa? Ya, kalau kita belajar itu histori bagaimana kampus-kampus luar negeri bertahan ya. Harvard lah dan segala macam itu karena iklim akademik mereka udah terbentuk. Teman-teman Karang Taruna 61 tahun tentu iklim keorganisasian itu udah kebentuk gitu. Siap. Jadi ya bangsa kita punya histori digerakkan oleh anak-anak muda, dan lebih khusus lagi teman-teman Karang Taruna itu digerakkan juga oleh anak-anak muda. Organisasinya istimewa kan 61 tahun. Siap. Sehingga menurut saya kalau teman-teman di Karang Taruna berkontribusi lebih besar lagi ya, mengedukasi, mendorong pemberdayaan anak-anak muda, mereka lebih produktif, partisipatif ya, punya visi, punya kemampuan kolaborasi, inovasi,
punya diferensiasi dibanding anak-anak muda yang lain, saya kira insya Allah bangsa kita maju. Sekarang bangsa Indonesia ini kan sekarang sedang memperoleh namanya bonus demografi kan. Siap. 70% bangsa penduduk kita ini sekarang ada di usia produktif. Kalau yang muda itu 44 tahun ke bawah, yang muda dan terancam muda itu sekitar 72-73%. Artinya kalau Bung Karno cuma butuh 10 anak muda untuk mengguncang dunia, Indonesia punya ratusan juta anak muda. Harusnya terguncang-guncang ini bangsa ini. Siap. Jadi saya kira besarlah harapan kita ya sama teman-teman Karang Taruna, anak-anak muda ya, untuk bisa empowering gitu ya, memberdayakan anak-anak muda yang sekitar gitu. Jadi jangan kita biarkan anak-anak muda bangsa kita ini itu malah terjerembab dengan hal-hal yang negatif ya. Malah teman-teman yang harus ngajak mereka ke berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Siap. Jadi gitu. Siap. Terima kasih Pak motivasi Pak. Dan terima kasih juga bisa datang di acara podcast kita nih. Subscriber kita baru dikit Pak, 200, tapi kita udah bisa ngadirin komisaris besar Bank Syariah Indonesia. Mantap. Semoga teman-teman Karang Taruna termotivasi atas perjalanan Bapak Komisaris Besar Bank Syariah Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara bincang-bincang Karang Taruna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.